Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dari Offering Balapan VG PAUD akan menjelaskan tentang prinsip belajar anak usia dini dan sumber belajar anak usia dini. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip dan sumber belajar anak usia dini, saya akan menjelaskan tentang DAP. DAP atau Development Appropriate Practice adalah perencanaan yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak. DAP berdasarkan pada pertimbangan data dan kenyataan tentang anak. Itulah penjelasan tentang DAP. Prinsip belajar anak usia dini. Yang pertama, tujuan pembelajaran merupakan pernyataan yang merupakan kemampuan yang akan dibangun pada anak melalui materi-materi yang diberikan pada mereka pada setiap tema. Tujuan ini dicapai melalui pemberian materi atau TFP yang meningkatkan kemampuan anak melalui pembangunan 6 domain atau yang terbaru 8 domain berpikir anak. 2. Kosakata terdiri dari kosakata baru yang akan dipelajari anak dan berhubungan dengan tema. Yang ketiga, nama, tema, dan topik pembelajaran, kelompok kelas, dan tanggal pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, nama sentra subtema juga ditampilkan. Yang keempat, media atau alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Guru harus tahu jika anak bermain dengan suatu media, anak akan belajar apa dari media tersebut. Sebelum anak menggunakan alat dan main itu, guru harus main terlebih dahulu guna mengeksplor manfaat dari media untuk anak. Yang kelima adalah strategi. Ada 3 langkah dalam pembelajaran tentang strategi ini. Yang pertama, say. Yang kedua, show. Yang ketiga, check. Say memberikan informasi berupa pernyataan langsung. Show membacakan buku-buku, memperlihatkan gambar-gambar. Dan ketiga, check memberikan macam-macam pertanyaan atau fakta konvergen, divergen, dan evaluatif atau hasil karya, ungkapan, dan catatan pengamatan main anak. Yang keenam adalah kegiatan. Ada macam-macam kegiatan, yaitu yang pertama, pijakan lingkungan main. Pijakan lingkungan main itu menata lingkungan main sesuai dengan kelompok usia dengan menyediakan beragam main sesuai tahap perkembangan anak. Dan kedua, pijakan awal main sebagai pengalaman untuk motivasi awal, dan pembelajaran harus dapat menarik perhatian anak menggunakan buku cerita, dapat juga dengan menggunakan metode lain seperti audiovisual. Yang ketiga, pijakan saat main. Saat guru bergerak bebas di antara anak, mengamati, memberi dukungan yang dibutuhkan oleh anak, atau 5 skala pendamping guru. Yang keempat, pijakan setelah main merupakan pengalaman penting bagi anak untuk dapat bekerja tuntas atau beres-beres dan melatih kemampuan dalam mengingat kembali pengalaman yang didapatnya selama ia bermain. Yang ketujuh ialah evaluasi. Ada banyak macam evaluasi. Yang pertama, evaluasi berguna untuk mengetahui apakah anak memahami konsep-konsep yang diajarkan melalui metode evaluasi berupa pengamatan langsung. Yang kedua, dapat membantu guru untuk membuat penilaian kemampuan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil kerja anak, catatan dari pengamatan guru. Yang keempat, semua tampilan bahasa natural anak dikumpulkan dalam profil masing-masing anak. Itulah penjelasan tentang prinsip belajar anak usia dini. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber belajar anak usia dini. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam belajar. Sumber belajar itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, Yang pertama adalah manusia. Manusia yang dimaksud dengan sumber belajar manusia adalah orang yang menyampaikan secara langsung, menyampaikan dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. Contohnya guru, dosen, dan tutor. Yang kedua, bahan pengajaran adalah sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran. Contohnya buku, modul, transparansi, dan video. Yang ketiga, lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan atau situasi di sekitar
proses belajar mengajar tadi yang dapat memengaruhi belajar siswa. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan fisik itu berupa gedung sekolah, laboratorium, museum, dan masjid dan sebagainya. Sedangkan lingkungan non fisik berupa tatanan ruangan, cuaca, dan lain-lain. Ketiga adalah sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional dan bersifat formal. Yang kelima adalah sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaan dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sekian penjelasan tentang prinsip pembelajaran anak usia dini dan sumber belajar anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.